Yo yo yo, selamat datang di podcast Nubi Sabi. Kita semua Nubi yang mau jadi Sabi. Bersama gua Faisal Salatif, wedding photographer, commercial videographer, dan juga pilot drone. Di episode kali ini kita kedatangan lagi nih, yang kedua kalinya sebenarnya sih. Jadi di podcast gua yang pertama tuh yang belum ada judulnya, kita sempet tag sama Mas yang satu ini, tetapi karena kesalahan teknis dari anak-anak PKL, bapaknya nggak mau disalahin. Jadi audionya agak kurang bagus. Nah ini kita akhirnya menunggu lama nih karena dia juga sibuk, gue juga sibuk, akhirnya baru sempet datang lagi. Kita langsung aja panggil ya. Ada Mas dari Bekasi, silakan Mas. Gondrong yang sempat bermasalah dengan pemuda melengsong. Halo, apa kabar Bang? Sehat Bung, Ron ya. Masih Ron namanya kan? Masih. Nah, kalau dulu Ron gue lupa nanya nama asli lo pas terakhir. Sekarang nama asli lo siapa Ron? Nama asli gua Roron Urip Pratomo. Oh, emang nama asli tuh? Itu nama asli. Roron Urip Pratomo. Gue kira nama panggilan. Nah, makanya gue pas lagi sekolah tuh zaman kecil juga kalau ada yang ngasih nama samaran kayaknya susah nanya sama buat gua. Karena nama gue itu udah kayak nama samaran ya. Nah, itu. Roron Urip. Dipanggilnya? Roron. Oh, Roron. Oke. Jadi bukan nama ini ya guys, ya gue baru tahu nih nama dia. Pura-pura baru tahu gitu. Kita ngomongin apa nih? Ngomongin musik. Kita iya nih kan, ya, setnya sekarang musik ya, karena lo gondrong, gua gondrong diikat. Tapi ini tetap Ron. Jadi apa namanya, podcast Nubi Sabi ini intinya adalah ngomongin tentang perjalanan seorang Nubi yang sekarang jadi Sabi nih. Lo kan Sabi banget kan. Emang profesi lo apa sih? Saat ini masih di tukang foto keliling. Masih tukang sama foto video keliling. Lebih banyak foto apa video? Sekarang mau dicobain 50-50. Oh, sebelumnya? Sebelumnya foto 70%, video cuman 30%. Terus abis itu video 70%, foto 30%. Nah, gue apa yang Oh, awalnya lo sempat foto dulu, iya. Terus yang pas gue mulai kenal karya lo tuh video udah banyak ya. Iya. Sekarang pengen dibagi lagi 50-50 nih. Soalnya, Ngedrone nggak? Hah? Ngedrone nggak? Ini lagi nabung. Oh, lagi nabung. Gue lagi pengen belajar apa sih namanya? Drone apa sih namanya? Oh, FPV. FPV. Yang meliuk-meliuk Iya, begitu. gue lagi beli yang gopean dulu latihan di rumah. Oh, udah ada. Udah ada. Wih, mantap. Nanti pas udah beli, riskan meminimalisir resiko kalau jatuh kan. Kalau yang mahalan ya. Iya, makanya gue beli yang murah dulu. Yang murah-murah dulu. Itu apa ininya? Resolusi apa tuh videonya? Gak ada videonya, belum gue baru baca jalan doang, belum pakai FPV. Jadi belum ada kameranya. Makanya belum murah banget gue. Iya. Pakai Google? Belum. Oh, belum, masih ini aja. Oke. Benar sih. Tapi juga sekarang harganya sih makin terjangkau sih tuh FPV itu ya. Iya, lumayan. Gitu nggak? Mahal di itu doang kacamatanya. Google-nya yang mahal doang. Ya. Berapa lu udah sempet ngecek? Gue sempet ngecek yang punyanya DJI itu yang Bumblebee. 9.000. 9 juta? Iya. Baru kacamatanya doang. Belum FPV-nya tuh ya? Udah siap-siap ini tuh ya? Siap-siap rusak kan? 20.000 lah kalau budget. Anjay. Tapi emang lo niatin mau nabung itu tuh? Iya, nabung. Mau memperkaya skill keahlian lo itu ya? Oke. Emang sekarang ceritain dikit nih Ron, banyak juga nggak apa-apa sih ini kan kemarin kan anak PKL dari sekolah lain, ini udah sekolah lain lagi nih, mereka pada belum tahu tentang perjalanan lo dari nggak bisa apa-apa sampai sekarang. Boleh Ron, lo dulu SMA apa SMK? Dulu gua sekolah di STM, jurusan mesin industri. Jurusan mesin industri. Ngapain tuh belajarnya? Belajar cuman apa sih? Ngebubut, terus main CNC, komputer gitu. CNC tuh apa? Jadi kayak apa ya? Kayak bikin program nanti mesinnya gerak sendiri. Lu ngarahin program itu? Iya. Bikin programnya apa tinggal mencet-mencet doang? Bikin programnya. Oh, ngebikin? Iya, nanti kayak XYZ-nya sumbu-sumbunya digeraknya, gerak si pisaunya sampai sedetail itu. Iya, jadi lu bukan cuman play, jalan, enggak. Tapi lu arahin, jadi gerakan dari sumbu ini ke sini gitu-gitu. Oh, iya. Sama kayak AutoCAD gitu deh. Kayak AutoCAD. Iya, AutoCAD itu pakai apa software-nya? Nggak tahu sih, udah ada mesinnya gitu. Oh, di mesinnya udah ada, lo tinggal ngeprogram gitu ya. Itu dari ini berapa? Kelas berapa? Kelas 1 paling ngikir-ngikir. Jadi bikin palu pakai kikir manual. Kelas 2 baru makin mesin bubut, kelas 3 baru pakai CNC. Oh, jadi kelas 10 ya anak sekarang nyebutnya. Iya. Itu masih ngikir-ngikir manual itu ya. Wih, tangan lo ini dong berarti kapalan. Lumayan. Jadi udah tahan banting lah kalau tahan banting. Itu udah mulai moto? Itu baru pakai HP, komunitas. Oh, udah belajar moto pakai HP. Komunitas apa? Komunitas fotografi ponsel sama Sony Xperia Indonesia. Fotografi ponsel, terus lo lebih khusus lagi tuh Sony Xperia. Iya, karena kamera HP Android gue dulu pertama
Sony Xperia C apa ya? Emang udah Android itu? Iya. Symbian kali masih. Udah Android. ya? Gue kelas 2 tuh baru punya Android. Oke. Sony Xperia apa C gue lupa. Umur lu berapa kelas 2 udah Android? Umur lu berapa sih? Kelas 2 berapa umurnya? Berapa sih? Gue enggak tahu. Nggak tahu. Lu lahir tahun berapa? 95. Oh, 95. 16 17-an lah. Kurang lebih segitu. Oh, itu udah Android ya? Udah Android. Oh, oke. Terus lu ikut komunitas tadi Xperia gimana? Iya, terus gue ikut komunitas Fotografi Ponsel. Heeh. Terus sama ikut Coffeepon, komunitas Fotografi Coffeepon. Ponsel. Kalau Xperia yang IXP, Sony Xperia. Terus awal mula sih gue ikut IXP karena dia lama-lama nggak bertahan entah udah karena penjualan Sony udah turun. Jadi gue lebih aktif di Coffeepon, komunitas Fotografi Ponsel sampai sekarang. Cuma sekarang udah agak-agak soft gitu sih, udah agak kurang alternatif lagi. Itu motoin apaan lo dulu belajarnya? Jadi dia tuh dibikin tematik setiap minggu. Oh, Misalnya setiap temanya minggu. makro, hijau, street, humanitas gitu. Nah, di situ gue belajar tentang fotografi situ. Nah, pas sudah seiring waktu, terus gue kayaknya pengen nyoba lebih gitu kan. Namanya HP kan masih kan dia terbatas tuh ya. Terbatas. Gue mau nyobain slow speed, mau nyobain motor Milky Way. Nah, gue googling kalau pakai HP agak sulit, walaupun bisa, cuman noise-nya parah banget. Noise-nya parah. Terus gue beli kamera tuh, kamera pertama gue 5.200. Oh, itu pas masih? Itu pas kerja kan lulus. Oh, udah lulus. Udah kerja tuh. Gua kira masih anak STM udah bisa beli kamera. Belum, gue gawe dulu di PT. PT apa ya? Di PT Astra Honda Motor AHM di Cibitung. Oh, sempat di Astra. Jadi lulus STM, nilai lu bagus kali? Kalau belum bagus, dari 30 siswa nih, ya kurang lebih gue tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Iya, nggak 20, nggak 10 ke atas, ini 15 lah. oke. kurang lebih. Ini agak mundur dikit aja. Kalau tadi kan lo STM. Kalau STM kalau mereka kan anak-anak multimedia nih ada PKL-nya kerjanya belajar kerjanya di bidang kantor yang bekerjanya multimedia. Nah, kalau lo dulu PKL-nya ada? PKL-nya ada. Lu Gue di PKL-nya tuh di produksi apa? Di PT juga. Polusi. Produksi. Oh, produksi. Iya, di bagian produksi di PT di daerah Cikarang itu dia bikin produksi apa sih? PCB gitu. PCB, oh yang Apa sih yang kata di dalam itu? efek gitar ya? Bukan efek gitar, dia kayak bikin pokoknya semua elektronik. Mainboard gitu. Mainboard. Iya, mainboard gitu. Oh, lu bikin gituan. Iya, jadi didesain sama orangnya nanti gue yang kayak nyetak gitu. Jadi konsep cara kerja tuh sama kayak ini, bikin film manual. Kayak nyuci di film. Jadi kita didesain, ntar di ruang gelap, nanti di print gitu dikasih air. Oh, lu gitu. basah-basahan gitu dong? Iya, baunya juga kayak bau-bau kimia gitu. Sama kayak bau-bau pas produksi ini apa sih kamera film film gitu ya. Berapa lama tuh PKL-nya? 3 bulan 3 bulan. Dibayar nggak? dibayar. Oh, dibayar? Ya, Alhamdulillah. Berapa tuh? Gope sebulan. Wih, Cuman kadang lumayan karena gua asik mungkin ya sama karyawan kadang ngasih lebih. Wih. Kadang kan suka kayak suruh fotokopi, beli jajanan, beli ini, ya aja gua mah. Oh. Seneng malah gua lumayan Setiap daripada apa? ngapain. Setiap hari apa? Ingat nggak lo? Apanya gajinya? Enggak, bukan. Masuk kerjanya. Setiap hari. Senin sampai Sampai Jumat. Sampai Jumat. Jam 7 sampai sama kayak kerja deh, jam 7 sampai jam 5. Wih, jam 7. Nih anak-anak masih jam 9, berarti gue suruh masuk jam 7 ya. Sampai jam 5. Mereka jam 9 masuknya. Kalau lu jam 7. 7 sih. Pakai seragam. Pakai seragam. Jadi kan bareng angkutan umum karyawan. Oh, ada jemputannya Iya, segala jemputannya gitu. ikut, nah. Oke, terus lu belajar pertamanya ngapain tuh? Sebulan pertama apa langsung produksi apa suruh ngapain? Pertama paling kayak kena-kenalan muter-muter seluruh PT dikasih tahu alur produksinya kayak gimana. Sama tugas-tugas setiap divisinya ngapain gitu deh pokoknya sampai dikemanain, dari mana dapat intinya, dari mana dapat proyeknya gitu jasing. Cuman yang udah dasar gaya Gini, lo di satu sekolah lo doang apa ada berapa orang gitu? Di situ yang di sekolah gua sendiri, cuman di sekolah lain ada banyak. Kok bisa, kenapa sekolahan lo nggak ada yang ngirim yang lain apa gimana? Entah lah, mungkin emang banyak sih di sono, apa sih? Oh, sekolah lainnya. Soalnya Ya. banyak, emang juga banyak perusahaan-perusahaan yang butuh anak PKL. Lo nyari gitu. sendiri apa? Gue nyari sendiri. Nyari sendiri, Iya. terus lo ketemu sama siapa waktu itu? Bisa ketemu masuk ke situ tuh? Gue kayak itu aja apa sih, kayak Naruh ngirim ke satpam gitu. ngirim email. Oh, oh, masuk ke Itu sono. dibalas. Ya udah. Oke. Terus selama 3 bulan itu ada nggak yang ngebuat lo berkesan dari PKL itu sampai ini sekarang lo berprofesi jadi fotografer yang membekas banget tuh dari lo pas PKL, ada nggak? Teamworknya gue masih. Oh, teamworknya. Iya, teamworknya sama itu ya pas bagian nyuci apa sih namanya bikin PCB-nya. Soalnya sama kayak bikin nyuci film gitu. Ih, mirip banget gitu. Jadi gue kayak agak familiar banget kalau nyuci film mau jadi gitu. Jadi
Oh, lu sekarang main film juga nih? Enggak, cuman enggak suka main, cuman sering main. Oh, Cuman jadi lo inget iseng-iseng gitu aja. ya? Iya, jadi inget itu. Jadi Setelah gua main inget film, baunya. jadi Rono lagi, oke flashback lagi gitu. Flashback lagi. Apalagi nggak? Ada ini nggak cerita menarik ketika lo PKL misalnya ada senior yang nginjek banget lah Oh, nggak atau ada sih. mau pada asik-asik Gue aja orangnya agak selengean ya. masa lu selengean? Iya, kalau ada yang lebih selengean mesti gue selengean lagi. Oh. Iya, gue malah sempet disawer, gue main sulap. Oh, di sana. Iya, kan gue kan pada gabut ya. Ah. Tapi iseng-iseng aja gue sulap gue main sulap kecil-kecilan gitu, gue dari YouTube lah. Heeh. Tapi itu penasaran, ya udah gue minta kalau mau lagi kasih gocap dong. Oh, Iya, serius? gocap, ya. Sampingan iseng-iseng. Lanjut PKL jadi disawer. Iya, bisa kan kadang-kadang kan kalau lagi jam-jam saya bisa jam 1 sampai jam 2 tuh, jam udah bete banget, pada ngantuk. Udah pada kerjaan udah mulai nipis, udah mau target. Ya udah iseng-iseng aja kan gitu. Oh, lucu Sawer juga ya. banyak cuy, buat yang berlebihan. Itu lo lihat di YouTube. Masih Iya, nggak lo gitu. pelajarin sampai sekarang nggak tuh sulap? Ah, enggak, udah lupa. Oh, udah lu ada lumayan tuh, Ron. Iya. Sambil nunggu gabut kan pengantin lagi nunggu waktu masuk lo Iya. sulap deh tuh. Terus kalau maju lagi nih, kalau dari lo tadi abis lulus terus kerja di PT Astra, itu lo kenapa jadi beli kamera? Jadi gini, kenapa gua kerja di PT Astra, kenapa gua nggak kuliah? Nah, waktu itu gua pengen kuliah tuh di pokoknya gue orang keke ya, kalau di A ya A. Waktu gue tuh pengen kuliah di ITB, ambil di Kavi. Pas gue cek budgetnya, wah lumayan nih. Pokoknya modalnya tuh ada 50 deh. 50 juta saat itu ya. Soalnya kan juga ada modal hidup di sana juga gitu. Nah, gue itu segitu, wah lumayan juga nih. Kalau untuk gue nggak bakal ada orang tua gue, karena gue yakin pasti emang nggak bakal sanggup. Habis itu yaudah gue nyari kerja sebelum di AHM sih gue ada juga lah kayak di perusahaan-perusahaan retail gitu yang jual-jual alat outdoor. Cuma itu cuma kayak bantu loncatan doang. Habis itu gue ngepostin dapat di HM. Selama 2 tahun gue kerja terus udah ada tabungan. Pas mau daftar lagi ternyata udah nggak bisa. Dia nggak bisa nerima siswa yang 2 tahun setelah lulus. Oh, ada batasannya. Ada batasannya. Ya udah gue mikir. Terus gue pada bilang, udah itu aja di IKJ. IKJ gue udah paham lah isinya kayak gimana. Pasti lu doang isinya gitu. Dan ya udahlah. Saya itu mikir ya udah, gua beli kamera aja deh. Beli kamera juga nggak niat buat profesi. Hobi karena emang nulisin gua di sekolah itu pas di STM. Iya, jadi pas gua di PT, di PT gua masih aktif komunitas. Jadi daripada gua gabut, jadi gua malah beli kamera muter-muter aja kayak street sendirian kemana gitu-gitu. Tadi tuh Nikon 5200 tuh. Iya, itu gua posting di sosmed. Baru beli second. Oh, beli second. Iya. Masih inget nggak berapa? Harganya 5,5. 5,5 juta tuh dari tabungan lo kerja deh tuh ya. Iya. Mundur dikit nih baru gue kepikiran nih. Kalau pas kemarin tadi lo cerita kan pas di pabrik juga lo tetap ikut komunitas. Sempat moto-moto di pabrik gitu nggak? Sempat. Boleh. Kadang-kadang kalau lagi teman-teman nggak apa-apa sih itu. Cuman yang nggak boleh kalau motoin produksinya. Oh, hasilnya nggak boleh. Kalau nggak sama kalau lagi ada produksi unit baru. Itu pasti di depan udah di-stikerin gitu tuh. ya. Kalau udah berjalan, kayak Vario udah berjalan nih, ya nggak apa-apa. Dulu pas Scoopy tuh gua nggak boleh motoin tuh. Oh, pas awal-awal Scoopy muncul tuh ya. Tapi tetap aja dibuka sih. Cuman tetap nggak boleh motoin unitnya jadinya. Gitu ya. Boleh kayak detail-detail gitu, kayak kikir diapain. Orang lagi ngapain gue bikin lumayan kan kayak ada asap-asap gue bikin lagi gitu aja. Masih ada tuh foto-fotonya. Ada di IG gua, ada di bawah-bawah ada. Oh, di bawah-bawah ada tuh foto-foto. Wih, menarik juga tuh ya. Jadi emang ya kita dimanapun kalau pengen bisa ya coba aja latihan gitu ya. Bener tuh, dengerin tuh anak-anak PKL tuh. Sama mereka dia tuh masih STM dulu, kesempatan PKL pakai handphone aja moto. Nggak harus pakai kamera jadi kan ya. Harus. Jadi ngelatih supaya lu makin bisa gitu ya. Makin peka, bener. Ada ini nggak foto misalnya sampai si bos lo suka banget, boleh nih Ron dicetakin Ron. Ada nggak yang sampai kayak gitu? Di pabrik gitu? Nggak ada, paling ke teman-teman paling. Kalau sama bos ada gaps itu nggak bisa, jarang komunikasi. Paling kalau ke teman-teman tuh. Pernah ada kayak motoin, lagi pada kerja berjejer, ya paling bagian gua kasih. Oh, mereka pun juga suka gitu ya. Iya, soalnya emang waktu itu apa sih lagi pada kerja, gitu rapi, jejer. Gue bikin leading line gitu, ada kayak mejanya ngurus gitu, keren juga gua motoin pada minta, gua kasih. Wih, udah ngerti leading line lo dulu. Iya, udah ngerti lah. Soalnya yang bikin gua jago tuh ya di Coffee Pond. Soalnya orang seniornya pada nggak beli ilmu. Gokil sih emang. Pada sharing, aktif. Komposisi ini namanya angle ini. Iya, semuanya. Gitu. Lo-nya juga aktif, nanya gitu. Nanya juga. Oke, sekarang maju lagi tuh. Sampai lo beli kamera,
tadinya mau kuliah, duit tabungannya nggak jadi kuliah. Jadi. Jadi sekarang nih status lu STM aja? Iya, Lulusan STM aja? Iya, STM aja. Aman-aman aja? Aman sih. Aman-aman aja sih. Dulu sempat mikir takut apa nggak aman karena emang mungkin karena kurang wawasan kali ya. Karena wawasan gua cuman ke distak sama masukan-masukan dari guru-guru. Kalau lu cuman lulusan ini susah nyari gini. Cuma karena gua aktif baca YouTube nonton YouTube, lihat orang-orang sukses atau bisnis apapun, dia pada mengesampingkan soal jasa. Iya, dia lebih nembang soal skill. Jadi itu yang bikin gue pede. Ternyata gue cobain, ternyata iya juga sih. Sebenarnya jasa sekarang udah mulai kurang dilihatkan, tapi tetap butuh. Cuman yang paling menonjol sekarang di skill menurut gue. Kalau buat dapat penghasilan loh. Buat dapat penghasilan tuh, ya zaman sekarang ya gue juga sadar juga sih. Kayaknya tuh ijazah ya lebih kayak buat nyenengin orang tua aja kali ya. Betul. Nyenengin orang tua sama mungkin nanti calon mertua gitu kali ya. Lo kepikiran gitu nggak? Nanti gimana lo kalau ditanyain mertua lo? Nggak deh. Paling yang penting duit gue banyak gitu. Paling tinggal kasih antam nih. Oh antam nih, oke. Dikasih berapa puluh gram gitu ya. Sekarang ini kamera lu masih 5200? Udah upgrade sekarang. Gue pakai A7C. Oh sekarang udah A7C. Terakhir kayaknya belum, itu masih 52. Gue punya kamera 5200 ada 2. Sekarang terus abis itu upgrade ke 5500 ada 2. Sekarang A7C. Gue pengennya punya 2, cuman belum sanggup belinya. Nikonnya udah nggak ada? Masih ada di rumah. Oh masih ada. Berarti 3. Apa satu lo jual? Sekarang gue kamera di rumah ada 2. Bodinya 5500 sama A7C. Iya, yang satu lagi tadi lu jual. Udah jual. Oh. Lensanya yang buat si Nikon itu sisa apa? Masih lengkap kalau lensanya, masih 1835 ya. 1816 sama 35 sama 50-100. 50-100 Sigma semua tuh. Terus yang si Sony A7C? Nah, itu gue lagi nabung buat beli lensanya. Jadi masih body aja nih? Masih body aja sama lensa manual. Oh, lu pakein manual. Gue lagi nabung buat beli Tamron 35-150. Oh iya, asik tuh ya. Itu F-nya 2 kalau nggak salah. 2 F, 2 sampai 28. Oh iya, 228. Makanya itu Nikon gue yang APS-nya nggak mau jual. Nanti kalau udah ada duit, baru gue jual. Kalau gue jual aja, ntar gue gak ada alat. Itu buat foto apa video apa lo campur-campur aja tuh pemakaiannya? Di A7C? Iya. Dua-duanya. Oh, lo campur deh. Campur itu yang sekarang lebih diutamain ya, lo pakai terus itu ya? Iya. Si 5.500 buat backup aja deh. Buat backup. Harga naik. Naik pasti lah. Harga freelance naik tuh ya. Kalau bang naik enggak, kalau gue kayak ngakain aja nih. Kalau mau pakai body ini segini harganya, kalau pakai body ini body segini harganya. Terus pada akhirnya vendor pada bilang, yaudahlah, lu pakai APS-nya udah cukup. Dalam hati gue, dulu lu gue upgrade gitu. Harga body 3 kali 4 kali lipat nih dari body gue ini nih. Jadi sekarang orang lebih trust lagi sama skill lo ya. Iya. Walaupun pakai APS-C juga. Yaudahlah, daripada gue harus bayar lo lebih mahal cuma gara-gara harus full frame gitu ya. Itu. Nah itu emang tuh keren. Padahal gue juga banding janjiin hasil gue bakal lebih. Cuman dia ngerasa cukup segitu, ya udah. Terus dalam hati gue, ngapa lu dulu gembol-gembolin upgrade anjir. Itu tuh orang-orang yang mungkin nggak tahu isi hati gue. Gue mau kayak gitu nih hati gue. Kenapa dulu lu gembol-gembolin upgrade? Nanti lu gak berani naikin lah. Nah Ron, tadi gue ada pernyataan menarik nih dari lu nih. Tadi lu bilang bisa menjanjikan hasil lebih kayak gimana emang lu? Tadi kita ngekat gara-gara hujan. Gara-gara hujan. Sampai gak kepikiran gue. Gue punya ide-ide dan itu emang butuh effort lebih. Dengan budget yang mungkin kalau bilang kurang ya udah cukup sih. Cuman gue butuh lebih juga karena biar ada apresiasi buat melakukan hal itu. Karena mungkin kayak butuh lighting. Kan kayak butuh effort lebih nih. Terus gue mikir kenapa gue harus capek-capek kalau gue bikin biasa aja juga sama fee-nya gitu. Bayarannya. Itu cuma kayak apresiasi diri aja gitu. Lo menghargai otak lo, udah gitu, berpikir lebih, masa gue dibayar cuma segini. Sama aja kayak yang gue nggak bikin capek-capek gitu. Mending nggak usah capek-capek ya. Ya itulah. gue bikin capek-capek cuman di hal lain mungkin. Itu gitu aja mikirnya. Oke. Tapi selama ini yang belum mau bayar lo lebih nih masih aman-aman aja sama hasil lo nih. Masih aman-aman. Nggak ngeluh gitu kan jadinya kan? Malah mungkin gue kasih lebih ya. Mungkin dia juga ada masa cukup. Jadi gue tahu titik cukup dia, nanti gue kasih lebih. Oh, gitu oke. Terus kalau ini lu masih freelance apa sekarang ada vendor? Gue kayaknya freelance never die. Freelance never die. Soalnya
ada satu prinsip yang gua untuk menetap di freelance. Apaan tuh? Aduh, ini agak berat, Pak. Apa kalau tuh di on berat? kamera? Oh gitu. Iya. Ya kan ntar bisa diedit. Jadi itu ya. Iya, bisa. Apaan prinsip? Soalnya emang kan ya kalau di freelance buat penghasilan lu susah buat naik dibanding lu bikin vendor sendiri. Cuman ketika lu bikin vendor sendiri, prinsip lu udah ke bisnis. Buat gua melakukan hal yang kreatif jadi kehalang. Lebih ke manage. Nah, kedua, lu kalau ketemu teman lain nih, lu pasti ada gap. Gak bisa berbau kemanapun. Oh, ketika kita Iya, makanya sudah lu kan gampang kan manggil gua nih. Coba lu manggil kayak owner lain, mungkin agak ada gap situ, susah buat bahas lebih dalam. Gua kalau main ke vendor lain, gua bisa sampai ke kamar mandi atau ke kamar ke semua area rumahnya, Jakarta gitu. Coba kalau gua punya vendor, gua paling cuma sebatas di ruang tamu. Oh. Jadi setiap gua ngobrol pasti ada kayak topeng yang dihalangin dalam pembicaraannya. Tapi mungkin itu lo merasanya kali, Iya, nggak gitu. semuanya kali. Tapi ya udah gitu aja lah, Ya biar aman mungkin deh. lah ya, iya biar aman ya dia. Oh makanya lo jadi freelance aja terus Iya. nih. Tapi lo yakin sampai sekarang umur lo berapa ya? 20. 20 biji. Tebak. Muka lo sih di atas 25. Lupa. Tadi dia bilang umur 95. 95. 27 Ron. Iya. Iya. betul. 27 sih. Kira-kira sampai umur berapa lo bakal nge-freelance? Gue sekarang 38. Gue aja udah mulai ya makin ada gapnya kalau gue nge-freelance, jokes gue udah nggak kena, teman-teman seumuran gue juga seumuran, maksudnya teman setandem gue juga umurnya pada muda-muda ya, selalu semua itu kan mereka kadang masih sungkan apalagi kalau tahu umur gue gitu kan ngajak bercanda. Nah itu maksud gue bukan entarnya jadi bakal halangan lo, hambatan lo ketika lo makin berumur. Nah, gue makanya gue nyari side job selain di sini. Makanya gue nyanyi kerjaan lain, gak cuma di wedding doang. Oh, yang lo sebagai vendornya gitu. Enggak vendor, lebih ke Apa? jual jasa aja. So sebagai profesional Iya. tapi freelance juga. Iya, freelance juga, cuman banyak kategori aja. Oh, oke. Kalau wedding kan cuma satu minggu nih. Nah, gue nyari luang di Senin sampai Jumat. Entah motoin Apa tuh? produk, Oh, udah tuh. udah ada aja. Foto produk, bikin video konten atau ada selebgram pengen dibikin konten, apapun. Oh, ininya gimana? Rate-nya asik? Asik. Asik ya dibandingkan weddingan gitu ya? Iya. Oke. Terus apa yang bakal lo seriusin di mana kira-kira nih? Lo Gue ngeliat? pengen seriusin di platform jual-jual konten atau karya gitu kayak di Shutterstock, iStock, Getty Image. Oh, jadi kayak lo kembali lagi ke awal lo dong tuh ya, foto-foto. Gue main situ arahnya. Soalnya kalau situ kan lu dibeli karena hasil lo, bukan karena bacot lu soal nge-marketingin. Ya Kalau itu gue gue angkat tangan deh kalau soal marketing gitu gue nggak bisa gitu. Gue sukanya yang ngebuat karya terus nanti dibeli gara-gara itu aja. Gara-gara karya lo aja ya, bukan gara-gara marketing lo gitu ya. Oh, lu lebih nyaman ke situ. Iya, lebih nyaman ke situ. Seniman banget sih lo ya. Ya gitu. Nggak mau sibuk, nggak mau ribet sama marketing deh. Iya. Pokoknya gue berkarya aja deh, suka-suka gue. Kalau ada yang hargain mahal ya bagus. Bagus, enggak nggak apa-apa. Saya juga nggak apa-apa. Oh, gitu. Terus selain apa namanya moto, lo ada hobi lain lagi apa nih? Musik. Musik ya, makanya gue Cuma pegang cuman gitar nih. Oke kalau gitar, wih. Masih main nggak? Masih main nggak? Paling akustikan, cover-cover doang, iseng-iseng. Oh. Lagu dulu paling, lagu-lagu dulu kan suka lagu-lagu metal, hardcore, melodik, punk. Apa kayak gitu, tuh? lagu dulu Bandnya gitu. siapa? Kayak Jela Kanji, Topi Jerami, Kuro. Ini nggak ada yang tahu gue. Itu band lokal. Lokal. Luarnya. Kalau luar gue kurang gitu banget. Kalau luar tuh lebih ke metal kayaknya, death metal, hard gitu ah. seru-seru Kayak Asblood, Lamb of God, Oh, Lemah juga. Green Day, Death Squad. Oh, Death Squad Discord lokal. ya. Oh, lu Lagi, dengerin itu tuh. iya. Nggak ada yang sopan-sopan ya. Raisa Afgan gitu nggak ada. Kalau pop ya udah pasti Ceylon Seven. Oh, Silon Seven. Itu udah pasti number one. Oh iya, gue pernah number lihat one. tuh Iya. foto lo ada gitar itu sepia gitu Sepia. Itu Sepia itu I love my siapa? ya. Lo main siapa? Gue plesetinin. Maksudnya apaan? Ya kan kalau punya Elsasi kan Sepia. Ah. Ya gue siapa aja. Oh. Tapi itu gitar emang signaturan dia dulu, Squidnya. Oh, lu beli signaturenya si Eros waktu Iya, itu. Beli apa hadiah tuh? Beli. Oh, beli. Di second kan dulu pas baru keluar gue nggak kuat belinya tuh 8.000. Ih, anjing, jajan lu gila juga, Terus Ros. gue nunggu second dapat pas Itu umuran berapa? pas gawe itu. Belum moto. Belum, udah moto. Oh, udah moto. Tapi masih jarang-jarang. Iya, tapi masih bela-belain beli harga ya setengahnya juga 4 juta. Iya, pas enggak. Gila lu.
Ya namanya itu dah. Namanya hobi ya. Iya, hobi. Udah suka banget sama suatu benda, jadi bela-belain gitu ya. Iya. Masih ada tapi itu gitar. Masih. Masih dirawat gitu kan. Masih gue mainin. Gue ganteng doang tuh. Seminggu sekali lah paling minim mah. Karena kalau edit pusing nih. Mainin Oh iya juga sih buat ngelepas ini penat kita ya. Iya, Jadi ada hobi lain yang ya kalau berhubungan sama kamera kan kita udah jadi profesi gitu kan ya. Apa ada lagi nggak hobi yang lain? Lu sepatu kayak atau apa gitu? Enggak, Sabtu paling gambar. Oh suka gambar juga loh? Gambar kayak nulis-nulis, cuman kayak nulis kayak kutipan-kutipan gak jelas gitu. Nah itu gitu. Gue sering lihat tuh di IG lu tuh apaan sih lu mau jadi ini Khalil Gibran gitu-gitu. Itu cuman isi otak gue ya kayaknya harus ditumpahin deh. Kalau nggak kayak pusing gitu. Tapi banyak yang ngerti nggak sama tulisan lo? Gue nggak peduli sih. Oh lo nggak peduli? Karena itu buat gue sendiri, makanya kan ada di apa sih namanya di caption. Di caption gue di paling atas. Di bio. Di bio. Di bio. Nih. Just a beggar positive angle. Sekejap pengemis sultan positif atas segala kejadian. Jadinya kalau ada yang nggak ngerti nggak apa-apa, ada yang ngerti nggak apa-apa, ada yang sudah nggak apa-apa. Pokoknya serba nggak apa-apa. Iya udah deh, pokoknya lu berkarya aja tuh ya. Iya. Jadi lu main musik, lu foto, terus lu nulis-nulis juga. Itu semua ya idealis lo gitu ya. Iya. Nggak pengen diiniin. Kalau zaman dulu kan orang bisa dapat duit tuh dari Twitter, nge-tweet gitu, lu nggak kepikiran begitu tuh? Enggak, kalau itu niat kalau gitu gimana? Itu niatnya emang kalau ini kan lebih ke buat diri sendiri ya. Kalau di itu gue pernah nyobain ya, pengen itu gue kok kayak merasa ngasih ke orang gitu, bukan buat gue sendiri. Jadi kesannya kayak menggurui aja. Kalau di kan udah buat gue sendiri gitu, walaupun mungkin teman-teman gue pada ngeliat, tapi yang pasti kalau di situ kan siapapun bisa ngeliat, lebih luas banget tuh. Iya. Nah itu gue masih belum kena di situ feel-nya. Atau ini deh, nggak ada rencana, misalnya bikin kaos yang tulisan-tulisan. Itu sempat ada rencana. Oh, gue sempat beli spidol Poka namanya? Poka itu spidol yang buat dicocok ke kain dia awet. Nah gue niat tuh gue mau bikin baju gitu. Cuman kebentak modal sama modal sibukan. Apa lu jajan lo aja 4 jutaan. Modal begitu kan kaos doang sama ini. Iya, itu gue sempet mau itu kan. Jadi kan kalau dispekulasiin buat ngurus, jadi otak gue pecah nih buat nyari penghidupan sama buat ngejan itu. Gue hitung, kayaknya bakal gue lakuin cuma nanti. Oh nanti ya, pokoknya. Saat ini kayaknya masih belum kuat gitu. Oh jadi suka-suka nulis-nulis yang suka-suka gitu ya. Ya. Gitu. Terus kalau nggak salah dulu ada pengalaman menarik nih Lon. Lu kan juga pernah ikut lomba apa tuh? Yang Mata Najwa tuh? Iya. Itu lomba apaan tuh dulu? Cuman itu apa sih? Ulang tahunnya Mata Najwa yang ke-10 tahun. Yang ke-10. Satu dekade. Tuh dia suruh bikin apapun, temanya Indonesia butuh anak muda, titik-titik, apapun, mau foto, video, apapun. Terus waktu itu bikin karyanya bikin video. Terus ada kayak coretan kalimat-kalimat yang gua buat dari IG itu. Oh, itu dari hasil pemikiran lo, lo buat videonya, ada tulisan, terus menang. Menang dapat apaan? Dapat sepatu. Dapat sepatu. Iya. Yang satu yang gua bakar itu. Tuh, yang gua lihat di YouTube lo tuh ya. Iya. Terus gua dihujat tuh kan. Nih, jadi teman-teman PKL di sini belum pada tahu nih. Jadi Kak Roron ini pernah ikut lomba Mata Najwa, terus menang. Dapat sepatu. Sepatunya juga ini kan limited edition kan? Ya. Kerja sama siapa waktu itu? Kompas. Oh ya sama Kompas tuh. Terus dibakar sama dia kan. Aneh ya. Coba Ron, ini pada kaget nih denger dibakar itu. Kenapa dibakar? Lu kan menang, dapat hadiah, kenapa dibakar? Mahal itu. Sepatu. Ya buat apa nggak bisa dipakai? Oh karena nggak bisa dipakai. Buat apa? Kekecilan ukurannya. Jadi lo bakar. Pertama itu bakal bukan karena benci juga sebenarnya. Karena dulu temen gue pada pengen dapat itu sepatu karena susah dapatnya. Iyalah se-Indonesia yang ngikutin. Jadi kalau temen-temen pada ngomong kayak gitu mulu, kata gue apa sih sepatu mah sama aja, gue kayak gitu ya. Beli aja yang ada Nike atau ada Adidas, ada Reebok. Pada pengennya itu ada fans, itu masih ada fans, dia pengen beli itu. Terus gue ngomong, itu dia bilang lu gitu kalau lu juga lu punya duit juga bentuk dapat beli sepatu ini. Lah, kata gue jadi begitu. Jadi kesannya kayak gengsinya kayak gede banget itu kalau pakai sepatu itu kan. Ya udah sini waktu gue karena gue nge-follow Najwa, Mata Najwa, nama Narasi TV, gue follow tuh. Dia posting bikin kontes gituan, kompetisi itu. Gue ikut iseng-iseng menang. Dan sepatu gue posting, temen gue bilang, wih, lu bisa dapat Lon.
Ya iya bisa kan, kata lu nggak bisa aja, mau kayak gimana, apa sih nggak bisa kata gue gitu. Penting usaha ya. Iya, pas dapet sepatu gue liat ukurannya kecil. Kecil dari Kecilnya sepatu. seberapa emang? Kan kaki gue 45. Kaki lu gede juga ya. Itu 38. Itu 3. Jauh kan? Juga nggak bisa masuk dong ya sama sekali. Tangan gue ngepas ya. Kalau pakai sepatu ya cuma sampai segini nih. Terus apa yang ngebisikin lu sampai gue bakar aja nih? Nah, kalau kan itu- lu jual dapat duit. Kan dijual duit nih. Di dalam alasnya itu ada tulisan tidak dijual belikan. Oh. Bagi gue ini bukan soal achieve ini lebih ke teknik marketing mereka. Gue nggak suka kayak lu udah berbuat karya dihargain dengan segitu remehnya gitu. Iya. Yang ikut juga gak cuma gue doang, ada ribuan, ada puluhan ribu mungkin yang Sempet ikut. ditanyain nggak ukuran sepatu lo? Enggak, sempat ditanyain. Oh, sama sekali nggak. Sama sekali enggak. Dan terus? Indonesia cuma itu toh. 37. Diantarin dengan dus yang udah penyok. Dusnya juga Iya, penyok. cuma ada tantangan mata najuanya. Cuman ya sudahlah. Terus gue mikir, kan dari konsep kan Indonesia Benar Muda titik-titik nih. Bagi gue ini konten lanjutannya. Oh, lo bikin konten Iya. sambungannya Yang nih. berani berteriak kan. Kalau emang nggak sesuai, ya udah nggak sesuai. Karena pas udah dapet nih, saling kemudian temen-temen dari 5 kan yang dapet kan 5 orang ya, gue salah satunya. Dari 5 orang itu udah bikin grup di WA. Pada kayak klusa, pada ngoceh-ngoceh sendiri. Oh, mereka juga kesel juga. Gue atletin kan. Pada kayak cuma diskusi nggak penting, yang nggak berguna, yang nggak bakal didengar mereka juga. Nggak ada hasilnya. Sama-sama 37 juga, maaf gue potong. 36 2, 37 1, 38 2. Emang ukuran cewek ya. Terus Cuman matanya karena Najwa 42. Dia dapat 2. Nah gitu pas udah gue liat di grup WA, buat gue nih kok kayak pembicaraan nggak ada ujung, nggak ada hasilnya, cuman bualan belaka doang. Gue bilang, ya lu kayak gini emang nggak bener, kamu lu bakar. Gitu kan ya. Terus mereka pada ngomong, ya lu bang lu kayak Bani aja gini. Emang dia mau diapain lagi, emang lu ngomong bakal disouting gini kan. Terus mau lu jual emang boleh dijual katanya kan. Iya sih emang boleh dijual karena ada tulisannya, keterangannya di sepatunya itu. Yaudah terus kata mereka, yaudah bang kalau lu bakar ntar lu gue bikin konten gini. Yaudah besok langsung gue bakar tuh. Nih kontennya gue bakar nih. Katanya kayak mau bikin achievement ke gue dengan karya tentang gue. Di situ pada menghilang. Oh, nggak dibikin. Gue ketawa-tawa aja, ada menghilang. Terus gue dihujat tuh kan sama netizen tuh. netizen sama penjual sepatu lokal flight. Sebenarnya netizen nggak ngujat gua karena pembawaan dari para toko-toko sepatu lokal, para reseller, para retail, bahasa kasarnya mak pansos gitu. Jadi dia konten gua bikin meme di seolah-olah gua bener salah. Oh, serius sampai ada meme segala. Iya itu jadi gara-gara ini nih namanya netizen kan cuma lihat permukaan doang nih, nggak tau dalamnya nih. Iya. Dihujat tuh, gue pengen nge-like, tapi gue buset, tapi gue nge-like. Isinya notif buset. Oh, notif banyak banget. Tapi gue nge-like kata gue. Gila ya. Ya udah lah kata gue, biarin aja dulu. Habis itu gue baru gue taruh di YouTube, gue jelasin semuanya. Jadi gitu. Ini nggak sampai ada respon dari Mbak Nana gitu nggak? Enggak. Oh, Paling cuma nggak dari Kompas sama narasinya doang. Oh, itu. mereka ngerespon apa? Ya ntar di kami urus. Oh gitu Gitu doang. deh, gitu dah. Ya Tapi pasti nggak lah. ada. Ya, itu mah gue udah paham lah. Gue kayak gitu mah paling cuman Basa-basi Basa-basi, ya, iya. basa-basi marketing gitu ya. jadi gue bakar, terus gue pajang. Itu bagi konten lanjutan. Oh, masih ada, nggak lo Masih ada. buang? Enggak lo buang. Jadi udah bekas-bekas bakar gitu? Iya. Kalau Sebelah apa dua-duanya sih? sebelah doang. Oh, sebelah doang. Jadi sebenarnya tuh ada maknanya, cuman ya gitu. Wih, asik Sebelah gue bakar, tuh gue pajang, terus gue bikin konten. Nanti di situ ada kata-kata yang gue tulis lah gitu ada. Nanti kalau lo makin apa namanya, ya makin tua gitu ya, bisa jadi museum tuh ya, barang bersejarah lo tuh ya. Iya. Gokil Terus juga. ada yang komen di YouTube gue, oh ini sepatu sampai 50 juta nih. Sekarang terakhir harganya 99 juta. Iya. Ya itu mah cuman ya Trik bahasa teknik marketing ya. aja ya. Yalah. Ya nggak bisa Sepatu dipakai juga ya. Apalah. Terus lo pernah ikut gitu lagi nggak? Lomba lagi kayak gitu nggak? Sebenarnya gue tuh nggak suka ikut lomba. Karena gue tahu hal-hal begini yang nggak banget gitu. Gue tuh ikut karena gue cukup suka juga sama acaranya narasi Dekan Najwa. Cuman sekedar itu aja. Kalau lomba yang lain kayaknya paling cuma kalau emang benar-benar iseng gabut gue ikut. Tapi kalau diniatin kayak enggak. Oh, enggak, lu Semakin jadi niat emang- semakin patah hati semakin dalam. Semakin niat semakin patah. Iya. Semakin dalam. Terus ini balik lagi nih Ron ke weddingan nih. Lo di weddingan tadi masih lebih banyak freelance. Nah, kalau di freelance-nya lebih banyak vendor mana nih sekarang nih?
masih kayak dulu lu kan Bekasi ya biasanya ya. Bekasi. Jadi banyak kan vendor-vendor Bekasi. Sekarang udah makin luas apa tetap masih Bekasi? Siapa aja yang mau pakai gue? Yang mau Siapa bayar aja gua? tuh? Jakarta ada, Jakut, Jaksel, Jakbar ada. Widih. Bekasi Udah sih. sampai Kerawang. Sampai Karawang deh. Jadi bukan sekitaran lo Bekasi aja deh tuh ya. Yang penting mah mobil gua kelar. Mau di Amsterdam ke, mau di Australia juga nggak masalah dah, Oke. asal dibayarnya sesuai mah. Ini apa namanya? Tapi ada yang langganan nggak selalu make lo gitu. Vendor ini terus nih. Ada 4 vendor sih yang langganan. Oh ada. Daerah mana aja? Jakarta, Bekasi, Kerawang, Cikarang. Widih. Nyebar deh tuh ya. Itu udah langganan tuh. Jadi jadwal lo Sabtu Minggu ada terus nih. Ada insya Allah. Ada. Cuma kadang ada aja enggak. Ini nggak sih kalau freelance sekarang apa sampai prewed gitu juga nggak sih? Lo kebagian nggak sebagai freelance? Bagian cuma jarang. Jarang kan? Kemungkinannya kecil, cuma pernah kebagian. Iya, itu juga salah satu concern gue ketika gue jadi freelance bakal jarang tuh di prewed gitu. Sementara buat gue tuh prewed lumayan menarik sih karena tempatnya kan beda-beda, nggak kayak yang cuma gedung-gedung aja. Lu tapi ini juga jualan juga nggak? Buat ya lu supaya bisa dapat prewed gitu. Atau enggak? Kalau berjualan batik prewed susah sih. Kalau itu emang udah idealisan si vendor mau kayak gimana kayak kita. Karena dia nanti bukan soal hasil. Ujung-ujungnya sebenarnya nggak soal hasil sih. Ujungnya yang penting kerjaan dia aman di hari itu. Iya maksud gua, lo jadi jualan sendiri nggak nih khusus prewed? Kalau tadi kan lo weddingan lo mau sebagai freelance never die gitu. Oke. Nah kalau pas prewed ini karena kan kita sebagai freelancer tuh jarang dapat jatah buat prewed. Nah lo jualan nggak? Jualan asal langsung ke gua. Iya gitu maksudnya. Pasti gua terima. Asal agak cocok. Ya pasti gua kasih harga lebih dari ke vendor. Oh lebih Vendor sebagai mungkin, freelance ya. Pasti gua nanti jadi ada dasar kenapa lo ngambil klien. Nah gua fee-nya lebih gede beberapa kali lipat dari vendor gitu. Ya, jadi gak gua samain. Kalau samain kesannya kayak nikung kan karena gua bedain. Oh iya. Jadi ada ininya juga perbedaan harganya juga ya. Ya sah-sah aja sih harusnya sih nggak masalah juga. Ya harusnya, cuman tetap aja masalah sebenarnya. Ya itulah kisah ini ya kalau sama vendor lah begitulah. Iya. Nggak Salah apa-apa. terus, iya. Ini terus kalau nggak salah lu pernah ada ribut-ribut apa tuh Ron? Kemarin beberapa bulan lalu kalau nggak salah itu makanya tadi gua pembukaan pemuda gondrong yang pernah beribut-ribut dengan pemuda melengsong. Oh, sama itu sama MUA. Oh Mbak, itu apa tuh ceritanya gimana tuh Ron? Ya Boleh nggak nih diceritain? Apa Boleh udah, sih. Apa udah dilarang sama mereka? Enggak, nggak apa-apa. Gimana? itu buat edukasi aja karena gua waktu itu merasa pekerjaan lu kayak nggak dihargain aja dibanding posisi di bagian lainnya di wedding itu. Ketika mereka nguber-nguber 2-3 lokasi, nah gue cuma 1 lokasi kok kayak dikesampingkan aja. Gimana tuh? Masih belum nangkep cerita ininya. Kenapa sampai lo ribut-ribut gitu? Berhubungan sama Karena satu kan lokasi, gue waktu itu 3 bikin lokasi. video sinematik. Lu Nah, sebagai gue nggak ada space videographer, waktu buat ngederek. pose-pose beauty gitu. Iya, nggak ada pose-pose ngederek, nggak ada space waktu buat ngederek. Dan itu karena emang dari gue lihat dari auranya ketika gue mau komunikasi, kayaknya dia udah di-stuck sama lokasi selanjutnya. Oh, dia buru-buru nih gue Nah, harus iya. retouch nih, gue mau pindah ke Iya, tempat lain gitu, gitu. Pos sekali 2 kali oke. Ini gue ada di titik terakhir di jam 4. Ini kalau lewat jam 4 gue nggak dapet derek. Minimal 1 dah itu gue udah paling toleransi banget. Itu sampai sore. Sampai sore gue tungguin. Jadi bukan masih pagi lo ribut-ributnya. Bukan, dapat sore. Nggak dapet beauty tuh sama sekali. Enggak. Pas asar tuh ya. Pas asar gue derek di masjid. Terus ajan tuh. Buat dikit ajan, terus dateng, pokoknya buat Mas salin, wajib lakir. Ya udah nanti dulu ya Kak ya, wajib lakir kan nanti bisa nanti. Saya mau sekali aja mau ngambil dari kini. Terus dia bilang, tapi kini udah harus ganti jam segini. Tapi biasa nggak sih, boleh nggak sih ngasih waktu setengah jam aja? Kok lama banget sih? Itu gini. Gue udah ngemis minta mohon gitu-gitu. Dia masih nggak bolehin. Ya udah gue anjing-anjingin. Keluar deh kata-kata kasar deh. Iya, suka anjingin. Gue panggil dulu bang. Dan lu sono pergi, panggil bos lu sini dah. Nah lu pergi dulu dah. Ya udah, abis itu pergi, udah gue dapet perek. Karena emang kalau gue nggak dapet isinya kagak ada, gue kayak enak aja sama vendor yang nge-hire gue. Itu pun gue juga minta persetujuan sama vendor gue dulu. Temen gue yang foto pun nggak dapet. Sampai yang fotonya Foto kayak buku nikah cincinnya berdua gitu. Masa? Iya, makanya Gila sepadet itu ya berarti itu ya? Iya. Makanya gue bisa begitu ya gitu. Terus dia bikin kan temen gue yang FG kan
ngomong tuh ke ownernya vendor. Gini. Terus dia bilang kan ada Ron tuh. Ron orang gini. Bener oke nih. Oke Ron, udah. Itu gue minta setujuan dulu. Oke, ya udah oke. Gue kasih paham. Iya, ya udah gitu. Dia bete terus makin ngambek. Terus ngoceh-ngoceh di IGTV. Bikin konten tuh dia. Konten vendor ini gini. Ya, gua ladenin dong. Ladenin kamu ketemu aja gini. Dia nggak mau ketemu dan sama menghilang. Jadi belum kelar nih masalah sampai sekarang. Kalau bilang kelar, gue sih kalau dia mau nggak kelar nggak masalah. Kalau kelar nggak apa-apa, nggak kelar juga nggak apa-apa. Tapi ya pasti dia udah hilang, udah cabut. Tapi si vendor yang saat itu masih mau pakai lo? Masih. Aman berarti ya? Aman. Ya udah ngerti juga si ya. Klien juga pihak lebih support ke gua. Oh, kliennya pun juga mendukung lo ya? Soalnya kenapa kan udah kelar nih acara nih, kenapa dia masih ngungkit di GTV Solo gini. Kan nih gue liat ya emang dari kultur dianya yang agak melencong. Cuma lu kalau tau nggak sih IG-nya spill nggak sih? Enggak sih kayaknya belum. Lu pasti lu udah lihat. Pasti udah. Ih banget dah. Ya. Beneran kalau lu tau mah. Temen-temen gue pada lihat, ya lu tau gini. Justru lu lawan ini lebih susah daripada lawan teman sama lawan kayak gini, susah lawan ini anjir. Licin ya. Gila. Kata gue, ya udah Kak, kita ketemu aja di mana nih, sampai di ribet amat deh, gue gak biasa gue gini nih. Sendirian gue apa sendirian dah, mau ngapain? Tapi sama MUA lain mah aman-aman aja ya. Aman sih. Jadi emang oknum aja deh tuh ya. Iya, oknum aja. Terus belajar dari kejadian itu, lo di pekerjaan berikutnya gimana Ron? Ngatasinnya Ron, biar nggak sampai ada ribut-ribut gitu lagi tuh. Karena walaupun ya, bisa selesai, cuman kan lumayan ngerusak mood lo juga kan, lu jadi pas ngedirectnya jadi kurang oke atau gimana? Solusi gue ya paling edukasi, kayak ruang ini. Jadi biar teman-teman pada tahu, pada vendor lain biar ngerti kita punya bagian masing-masing biar bisa saling menghargai aja. Orang makeup mungkin dia juga butuh portofolio buat ngefoto si klien makeupnya. Cuman yang lebih utama adalah fotografer buat motoin. Kadang dia juga waktu itu gue BT-nya juga dia udah dapat kerjanya kelar, dia dapat portofolio pula. Lah gua jangan portofolio, kerjaan aja belum menyentuh. Iya sih, jangan foto, sampai video sampai ke TikTok. Pusing banget gua. Banyak ya kontennya ya. Iya, gitu dia butuh-butuh. Jadinya bagaimana enggak gua. Ya menurut gua sih cara gua kedepannya biar lebih meminimalisir crash kayak gitu ya edukasi buat mereka saling memahami sama mengerti bagiannya masing-masing. Jadi egois aja gitu. Sampai ini nggak lo, misalnya setiap datang nih pertama ke MUA langsung lo utarakan gitu atau enggak? Enggak sih, gue santai, gue saking logonya, gue sambil gue pakai gue mikir-mikir nyanyi selak biar nggak ngeganggu mereka. Mungkin kalau teman-temannya mungkin kalau nggak dapet ya udah aja lah. Kalau gue karena nyari timing walaupun cuma 5 menit atau cuma 1 menit. Misalnya si perempuan udah kelar makeup nih, gak ada waktu nih, dia mau jalan ke arah meja akad. Dia itu gue nyari kayak spot, ya. Tapi nggak gue bentin. Kadang coba Kak lewat sini aja, cuma sekedar lewat doang. Sampai lu segitu mikirnya deh tuh ya. Lewat aja, udah kajian pegangin, dapet satu. Yang penting dapat. Ini dapat dulu. Gitu kadang bentin dulu Kak, coba megang pintu. Ya paling cuma setengah detik lah. Jadi ini solusi juga ya. Iya gitu, gue sampai segitunya. Keren sih Ron, mantep tuh. Sampai segitunya, kalau bener-bener mepet. Kadang gue jadi gini, misalnya lah sini nih, gue muter dikit, buat dapat spot yang mood gue cahayanya bagus sama begonya bagus. Cuma buat lewat doang, padahal mah. Kan kayak ambil kaki, ambil muka, ambil tangan, gitu. Daripada kita cuman ngeluh-ngeluh doang nih, lo bener-bener nyari solusi nih ya. Mantep Ron, keren lo, gak percuma gondrong lo. Nah terus kalau vendor nih, lo kan freelance nih, bisa lo ini nggak kasih bocoran nih vendor mana yang paling asik misalnya secara bayaran atau misalnya kliennya cakep-cakep atau tempatnya bagus, vendor mana biasanya? Semua vendor sama aja karena semua gue dibayar sama aja, nggak ada bedanya. Oh, lo pukul rata semua? Pukul rata semua, gue adil banget pukul rata, mau ini adil banget dah. Walaupun half day, full day gitu? Iya. Berapa emang kisarannya lo? Kalau foto 1,5. Foto lo 1,5, lumayan juga ya. Kalau bikin video set 2.000 sampai 2,5. 2.000 udah sama editan? Iya, editannya apa tuh? Teaser 1 menit sama yang klipnya 4 menitan lah kurang lebih. 4 menitan. Lu biasanya ngasih berapa lama? Seminggu, rata-rata seminggu. Oh cepet juga lo ngerjainnya. Iya, karena gue nggak mau semakin pusing. Itu misalnya kan foto nih 1,5 nih. Nah kalau pengen gue full power, 2,5, gue full power. Full power tuh gimana? Ya gue bener-bener, gue ngayat orang buat lighting.
Wih. Nah itu yang kenapa gue bisa lebih, karena gue pengen lebih tuh gue harus ada lighting man. Gak bisa gue sendirian minum-minum, gue gak kalah tuh, ntar banyak ngomong tinggal. Oh iya benar. Jadi gue bakal bayar orang, sebenarnya sama-sama aja ke guanya. Karena gue kan bagi ke tim lain gitu. Itu strobis maksudnya? Iya, mas strobis. Entah strobis macam-macam sih, kayak tapi entah kayak buat bantuin apalah gitu. Mungkin kayak gue butuh alat ini atau kayak butuh instrumen ini, tadi bantuin biar cepet, biar nggak tinggal momen, tapi dapat hasil yang unik dan kreatif gitu. Sama kalau video mungkin udah start dari 2000 sampai ke 3000 kalau main full power atau kan sampai ke pas tengah. Jadi kalau pas tengah tuh jadi gue kasih output 1 menit, 4 menit sama 20 menit. Outputnya gitu. Ntar misalnya kayak harga vendor tuh ya. Iya, begitu. Terus jadi outputnya ya yang pasti ada orang yang buat ngurus audionya nggak boleh jelek tuh. Oh, lu bener-bener sampai audionya lu pikirin banget tuh. sama angle, jadi ada 2 angle, dia pasti variatif tuh, gak cuma stuck di tengah. Oh, lo kamera juga lo kasih, jadi istilahnya 2 videographer lah ya, tapi yang satunya di tripod gitu. Iya, gitu. Oh, oke. Jadi gue pasti bakal ada 3 orang yang ngurus audio, dia juga ngurus lighting. Lighting lu pakai apa buat video? Saat ini belum, karena belum ada yang mampu bayar gue segitu. Belum ada yang mau. Iya. Oh iya, belum ada yang mau aja. Belum ada yang mau, mampu sih. Tapi kayaknya nggak bakal ada yang mau. Ya mau aja sih, soalnya karya lu masih konsisten keren sih kalau gue ngeliat, Ron. Bagi gue nggak keren, itu gue nggak pernah bikin karya yang menurut gue keren banget. Soalnya masih belum itu buat lu? Itu masih gue batasin nih begitu. Kalau gue hasil keren banget nih, entar mana hasil gue yang lebih kerennya lagi. Jadi gue batasin, jadi biar bisa lebih aja. Oh, jadi menurut lo ini masih biasa-biasa aja gitu? Iya, masih. Gue masih kadang geli apa sih. Cuman padahal kan lo tempatnya ya maaf biar nggak terlalu bagus, bahkan masih banyak tenda kayaknya ya? Iya. Banyak sih kan? Masih banyak tapi tenda. lo bisa bikin keren itu, Maron. Cuman lagi gue, ya makanya gue nyesuaiin budget vendor yang ngasih ke gue, dan gue bisa ngasih lebih ke dia dari viral lainnya, biar dipakai terus aja. Kalau ini deh, ngomongin teknik andalan lu apa tuh yang biasanya ini mah tempat kurang bagus atau gimana juga hasil videonya keren. Biasanya lu angle-angle atau gerakan-gerakan kayak gimana tuh yang lu kasih? Foto apa video? Video. Kalau video nggak teknik andalan sih ya, semuanya ngikutin keadaan aja. Dari semua pengetahuan gue tentang teknik digabungin, nyesuaiin keadaan yang ada. Jadi nggak ada yang satu ini. Kadang-kadang gue punya andalan satu nih, nggak bisa juga, nggak bakal terus bisa di semua tempat. Gitu. Lu bener-bener ya nyesuaiin deh tuh ya. Iya, ya pasti kalau misalnya ambiusnya distuck banget, rame banget, pasti gue ambilnya lebih ke close up. Oh, oke. Tapi kalau distucknya asik, mungkin ada penari-penari, ya ngambil wide. Kalau yang gak penting, gue bikin close up aja. Jadi biar fokus, gue bikin bokeh banget, biar nggak kedesak sama yang lain-lain. Oh, lu bener-bener sampai mikirin kayak gitu ya? Iya. Kalau dekornya bagus, ini lu bikin ambilnya banyak kan Stick lebar. wide yang lebar. Oh, kalau yang menurut gue kurang, ya gue ambil lebih ke ketat-ketat aja. Keren. Terus ada ini nggak lo, vendor yang lo belum kesampaian nge-freelance di sana tuh? Ada nggak yang vendor lo kagumin banget gitu? Ada. Apa tuh? Two Man Studio. Anjing. Yang lokal, yang itu mah kejauhan. Two Man, emang sih gokil sih itu ya. Itu karena gue konsono referensinya, gue suka foto kayak gitu-gitu. Oh, bener-bener candid gitu-gitu ya. Iya. Two Man yang kecil-kecil juga kan, yang aneh-aneh. Siapa gitu. ya? Siapa aja deh yang mau bayar gue, udah oke. Nggak, kan banyak nih vendor-vendor yang sekarang, misalnya Imagenik gitu, atau Otomoto, ada nggak yang lu pengen banget tapi lu belum kesampaian gitu? Apa sama aja buat lo? Sama aja. Ih, gila, lokal belum ada ya berarti? Belum. Ada tuh gue suka vendor di Tulungagung tuh, Aftermoon kalau nggak salah, pernah tahu nggak? Nggak Tahu. Ini lumayan unik lah buat kelas, ya bukan ibu kota gitu ya, tapi gambarnya tuh keren banget gitu, makin salut gue sama perkembangan industri wedding ini nih. Jadi dia kayak apa katanya, main ke tun apa? Jadi gue pernah lihat videonya cuman di parkiran depan doang di mobil, tapi tuh angle-nya benar-benar variatif. Jadi mobil parkir di gang. Oh. Tapi bisa hasil videonya keren banget tuh, coba ntar lu cari di Aftermoon tuh. Boleh tonton gue, jadi asik banget bisa. Dan menurut gue kenapa asik ya karena dia daerah gitu. Kok bisa kepikiran kayak begitu ya? Nah, lu pernah buat kayak gitu nggak?
Buat Yanggi gimana tuh? Iya tempatnya tuh ya busuk gitu, tapi hasil Sering video banget. tetep, sering banget. Sering. Baik, makanya gue sering ngandelin lighting buat apa ya? Buat manipulasi keadaan. Gue bikin apa low key. Cuman lu doang yang kelihatan cuman siluet gitu ya. Iya. Padahal mah kalau gua nggak pakai lighting, amburadul. Amburadul. Makanya penting banget lighting iya, tuh ya. itu penting banget. Makanya gue sering bawa lighting mana-mana. Lighting lo apa? Pakai flash. Flashnya gua godok. Oh ini kalau di foto dia. Iya, tuh. kalau video belum ada. Video. Tapi bisa diadadain. Iya. Karena gue punya tinggal minjem doang. Yang begini-begini aja kan, yang nggak usah terlalu gede. Jadi gue ada SB60 sama ya SL60. Aperture, tapi sih aperture yang kotak gitu. Oh yang kecil itu ya, tahu gue lupa apa tipenya tuh. Yang ditempelin pakai magnet gitu. Nah terus Ron, kalau gua ngeliatin di IG lo nih warnanya lumayan unik-unik nih. Ini lo pakai apa nih? Ini emang dari venue-nya udah begini atau? Kalau di IG gue kan amburadul banget nih. Jadi pokoknya bener-bener amburadul, random banget. Jadi ada yang emang begitu, ada yang gue bikin. Jadi ini bagi gue IG gue tuh buat ruang eksperimen. Jadi ada gue pengen coba kayak gini, ya udah posting aja. Gue nggak kayak teman-teman lainnya mungkin yang pada rapi-rapi. Gue juga sempet lu dikucilin sama temen gue kan, lu Dikucilin? Iya, fit tuh batakan banget gini. Ya udahlah emang begitu gue. Karena gue kalau gue maksa buat rapi, entah gue bakal gitu-gitu aja nggak bisa bereksperimen. Iya, gue nyoba hal baru aja. Yang penting kalau lu suruh kayak gini, gue bisa gitu ya dah. Ini nih kan ini aneh nih. Ya gitu. Ini pakai film apa lu edit? Diedit biasa. Iseng aja. Oh iya udah emang eksperimen bener sih ya. Jadi suka-suka lo deh mau warna kayak gimana ya, orang gue lagi eksperimen. Iya, kalau jelek ya jelek, namanya eksperimen mau diapain. Tapi ada nggak editan yang saking lo eksperimennya sampai kliennya tuh ganti dong mas, jangan eksperimen banget gitu, pernah nggak? Nggak pernah, karena gue freelance, jadi gue nggak pernah itu. Oh, iya vendornya gitu. Ron, nih yang kemarin kliennya kayak lu terlalu unik, bisa nggak dibikin normal? Pernah nggak kejadian kayak gitu? Pernah, cuman gue balikin. Kan ini cuman buat IG gue, bukan buat lu ke klien, kan buat dia klien kan tetap editan si vendornya, kan buat. Oh, lu nggak ngedit buat ini? Enggak. Kalau mau ya apa-apa, kan nggak kemana yang mau. Oh. Ya kalau mau ngasih, lo nih segini ya mau gua. Emang ada pakai gitu kan nggak ada, kan buat cuman dia juga. Oke. Ya. Paham lah. Bener seniman banget lu ya. Gitu. Oke Ron, ini sekarang nih di depan kita ada anak-anak PKL, mereka mungkin ada beberapa pertanyaan buat lo. Boleh, siapa yang mau nanya duluan? Oke Kak, nama saya Zidan. Hari ini saya mau nanya. Zidan. Ya, Anak Milan. untuk seputar hobi kan tadi musik ya. Yoi. Itu tuh hanya menjalankan buat hobi disimpan sendiri atau ada niatan mau dipublish ke YouTube gitu kayak orang sing cover yang lain gitu? Cuma tapi doang, nggak bakal cover. Tapi juga paling iseng-iseng bikin lagu sendiri, cuman nggak pernah gua publish aja. Oh, Cuma bisa iseng-iseng bikin aja. lagu. Bisa dong, gokil. Cuman nggak pernah posting, malu lah. Lebih ke malu saya kali ya, kalau nggak malu lah itu doang. Gitu dong. Terus Tapi gue juga ada cover-cover gue ke YouTube, cuman emang kagak niat buat nyari exposure, cuma iseng-iseng doang. oh iseng-iseng doang. Iya, Itu doang. iseng-iseng doang. Itu doang sih yang mau ditanyain soal musik. Oke, terima kasih Kak. Musisi Yo. itu dia. Oke, halo Kak. Halo. Perkenalkan saya Tegar. Di sini saya mau nanyain, ada cara tertentu nggak sih yang Kakak lakuin buat ngedapetin komposisi yang bener-bener bagus dan feel-nya tuh dapet banget gitu? Kalau itu sebenarnya ada banyak sih ya, ada banyak buat cara gue nentuin komposisi. Cuman yang standarnya paling lebih ke Tool of Truth sama center udah. Cuma kalau pengen tahu lebih banyak banget, ntar nggak kelar-kelar bahas itu. Paling dua itu sih yang sering dipakai, yang paling sering dipakai, paling nggak banyak digunain, paling gampang digunain. Tapi selain itu ya suka gunain yang lain juga gitu biasanya? Iya, Oh, sebenarnya ada banyak, cuman itu yang sering digunain. Rule of Truth, LOT, sama center, tengah udah. gitu. Oke. Simple tuh ya. Iya, simple. Oke, makasih Kak. Yoi. Ya, halo Kak, nama saya Halo. Adin. Ya. Di sini saya mau nanya, Kakak pernah nggak sih ngelakuin kesalahan pada saat turun di lapangan, proses fotografi atau videografinya? Pernah nggak ya? Pernah kayaknya, pernah. Apa tuh? Lupa nyolok audio. Sama memori penuh, lupa backup. Sampai ini format. Enggak, kalau format belum pernah. Cuman cuma lupa backup,
Terus memory error pernah, memory error. Makanya waktu itu gue sering spare. Banyak sih. Tapi itu lebih ke sana apa enggak ya? Lebih ke alat kali ya. Paling yang lebih salah itu waktu lupa nyolok audio. Oh, Jadi pas udah kelar, oh dia menyolok. Jadi ya, dubbing. Oh, dubbing. Oke. makasih ya Kak. Yoi. Itu aja pertanyaannya. Halo Kak, Ya, halo. Nama aku Zulfah. Aku mau tanya, kakak kan videografer ya? Ada gak teknik-teknik dalam pengambilan video? Ada. Apa aja tuh? Banyak. Coba sebutin. Salah Salah satunya. andalan kakak. Moving left to right, till up, till down. Itu kayak Apa lagi ya? Balik lagi roll, nge-rolling. Slide itu kayak ke kanan, ke kiri, slide right, slide left, till up, till down, sama move ke depan. apa Tapi sih namanya, yang lupa. paling diandelin yang mana? Paling diandelin yang itu tracking. Jadi still tracking, jadi ngikutin arah gerakan si subjeknya. Gitu. Iya. Ya gitu aja sih pertanyaannya. Ngerti nggak? Hah? Ngerti nggak? Ngerti gitu ya doang. Ya udah, makasih ya Kak. Iya. Nah Ron, nih kita udah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol. Yoi. Sekarang paling kira-kira tujuan lu ke depan nih di industri foto video ini mau ngapain nih? Selain sebagai freelance never die, terus apa sih tujuan goal lu ke depan tuh mau ngapain? Tujuan gua ke depan, gua bisa dapat duit tapi tanpa nyari duit. Duit apa jadi? Entah dari foto, video, apapun dah. Mau kayak gimana pun, yang penting itu gua suka ngelakuinnya. Tapi gua boleh nanya nggak sih tujuan YouTube lu ini buat apa? Tujuan YouTube gue ini ya buat gue latihan belajar ngomong. Oke, gua kira nyari sponsor, nyari adsense. Nah ya itu pastinya lah. Jadi gue kan udah bawa bapak nih, udah lumayan berumur ya. Terus kalau tadi gue berjuang di jalur freelance, kayaknya paling bisa maksimal sih. Kalau buat gue pribadi mungkin 5 tahun ke depan deh tuh gue masih bisa maksimalin, karena dari segi stamina juga sama cara gue bercanda di lapangan juga sama tim itu udah mulai ada gapnya. Nah gue pengen itu kayak lo tadi pengen bisa dapat penghasilan yang tanpa kita harus turun ke lapangan. Jadi mungkin nanti ke depannya gue tuh klien-klien bisa milih lah klien-klien yang menarik aja buat gue. Cuman kalau enggak ya udah gue berkarya aja di depan kamera nih. Jadi bukan di balik kamera nih, entah gue bakal nge-review kayak pokoknya banyak lah goals gue. Terus kalau tadi kan kita sempat ngomongin nih lu pengen ikut Fearless tuh di balik kamera. Tadi kita lagi break tuh terus sempat ngomongin Fearless tuh. Itu gimana tuh? Ya menurut gua tuh Fearless itu satu platform yang benar-benar ada pride-nya gitu. Dan gua soalnya lagi pengen ngebangun self branding. Karena freelance itu doang yang mesti diandelin kayaknya, apalagi. Ya mungkin dari situ kalau emang gua dapat achieve, mungkin bisa dapat penghasilan lebih. Cuman gua masih nggak ngerti juga ketika gua dapat apakah iya bakal dapat penghasilan lebih. Jadi lo pengen ikut ini ya, itu apa sih Fearless tuh ya? Komunitas gitu ya? Komunitas. Kan dia berbayar juga kan? Iya, setahun berapa ya? 2,5 lah. 2,5 juta? Iya. Oh lu udah sempat nyari-nyari kayak gitu tuh. Kalau nggak salah sih di sini juga ada beberapa fotografer kayak Mas Sigit, Bang Tito, Mahendra, Lesmana ya. Orang Nikon semua tuh ya. Iya. Yang pada ikut Fearless. Oh lu pengen tuh ikut ke sono tuh? Iya, cuman masih belum ketemu worth it apa enggaknya, belum ketemu sampai Oh worth apa enggak ya? Masih belum ketemu situ. Ya kalau lo tadi bilang lo pengen sampai diajak kerja sampai sama Tumen sih ya jadi worth tuh. Mantap sih. Bakal nyambung sih Ron kalau lo ikut Fearless, palingnya kan lo lebih ngebuka pintu ke dunia internasional. Gue juga pengen sih kayak gitu tuh. Cuma Yuk kita berjuang sama-sama deh. tinggal meninggalkan Indonesia, depan Indonesia keren-keren aja. Iya kan bisa balik lagi lah. Iya, cuma buat pulang doang, nggak mengeksplor apa gitu. Iya, mumpung maksud gue lo belum ada keluarga. Masih belum kan? Masih sendiri kan? Masih. Iya masih bebas, masih inilah berkarya sejauh mungkin lah. Gue pengennya mah kayak bikin konsep wedding atau wedding, explore wisata-wisata di Indonesia sih keren banget anjir. Iya kayak Labuan Bajo, Sumba Iya, gitu. itu Lu pernah? keren banget tuh. Belum, Sampean. belum. Cuman kalau dibayang-bayangin dari apa yang gue lihat di Google, kayaknya ada ide-ide buat bikin keren di sono. Kayaknya orang luar juga bakal sirik dan sama Indonesia dah. Kalau orang Indonesia bisa nge-explore ke tempat-tempat situ. Cuman entah kapan tuh kalau ada yang bisa. Kira-kira apaan kendalanya ya? Kenapa lo bisa berkarya sekeren ini? Alat juga sangat cukup. Kenapa lo belum sampai ke sono kira-kira? Kalau menurut lo?
Karena gue freelance Karena lu freelance. kayaknya. Oh. Karena gue nggak bisa nge-pitching biar ngerayu klien biar bener-bener mau gue. Gue kalau sama klien tuh belak-belakan, mau enggak gitu. Gak bisa bicara manis. Oh. Iya, gue bisa kayak gitu. Kalau yang gini ya A, ya B, nggak bisa tuh. Oke. A dibikin solo aja di B, itu gue nggak bisa tuh. Yang itu makanya gue nggak mau. Ya proses lah, mudah-mudahan nanti makin makin jadi sabi banget lah. Ini kan Nubi udah jadi sabi tapi makin jadi sabi lagi nih, lu bisa keluar. Oke Ron, thank you nih ngobrol-ngobrol. Gue juga agak bermasalah dikit jadi harus diteken nih guys. Thank you udah datang sini Ron, udah datang yang kedua kalinya. Mudah-mudahan lu udah ngasih sharing pengalaman lu ke 2 sekolah PKL gue. Semoga ini YouTube-nya jadi tempat sharing para seniman-seniman kali keren ya. Terima kasih. Tapi jangan berpengaruh sama yang nge-endorse jasa sampai lu di-endorse ini jadinya ke kamuflase gitu ya. Mudah-mudahan bisa tercapai jadi tetap ya sesuai dengan idealis gue. Ya itu. Itu bakal keren banget tuh. Seniman banget tuh. Oke guys, sampai ketemu lagi di podcast Nubi Sabi selanjutnya. Ciao. Dah. Mantap.